Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Imani dengan NIM G141600002 akan menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul Penggerombolan Tanaman Hortikultura menggunakan metode bicluster di bawah Komisi Pembimbing Bapak Dr. Insinyur Imade Sumertajaya MSI dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Ansori Macik MSc. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yakni meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang penelitian ini dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara agraris. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Selain itu, letak geografis Indonesia terletak pada daerah tropis. Hal ini menyebabkan tingginya keanekaragaman varietas tanaman di Indonesia, termasuk diantaranya adalah tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura meliputi tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Sektor hortikultura berperan dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB yang disumbangkan oleh sektor tanaman hortikultura tahun 2019 sebesar 1,67% dan laju pertumbuhan kumulatif PDB sektor tanaman hortikultura pada triwulan 3 tahun 2019 berada pada angka 5,76%. Pengembangan sektor hortikultura sangat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Pada umumnya, setiap provinsi Indonesia tentunya memiliki produk tanaman hortikultura unggulan yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan analisis gerombol untuk melihat pola yang terbentuk antara kelompok provinsi dan kelompok tanaman hortikultura. Analisis gerombol yang seringkali ditemui berfokus pada analisis gerombol satu arah, yakni menggerombolkan objek yang terdapat dalam baris berdasarkan karakteristik peubah dalam kolom atau sebaliknya. Analisis gerombol satu arah ini dirasa memiliki kelemahan, yakni dalam hal interpretasi. Sehingga, analisis bicluster dipilih sebagai alternatif untuk melakukan analisis gerombol. Metode bicluster mempertimbangkan baris untuk merepresentasikan kolom, begitu juga sebaliknya. Tujuan dari analisis bicluster adalah menemukan submatriks yang terdiri dari subgrup baris dan subgrup kolom. Kelebihan dari metode bicluster ini dibandingkan dengan penggerombolan satu arah karena metode ini melibatkan dua karakteristik objek pada baris dan kolom secara bersamaan. Metode ini pun sudah diterapkan pada beberapa bidang, seperti bioinformatika, web mining, text mining, dan analisis hubungan sosial. Metode bicluster pertama kali digunakan oleh Hartigan tahun 1972 dan dilanjutkan oleh Mirkin tahun 1996. Cheng dan Church pada tahun 2000 menerapkan metode bicluster pada data ekspresi gen untuk mengelompokkan gen dan kondisi percobaan. Klager et al. Pada tahun 2003 menggunakan metode bicluster ini untuk menemukan pola dalam matriks data kanker dan hasilnya digunakan untuk menggerombolkan tipe tumor dan mengidentifikasi gen penanda. Rifai pada tahun 2017 menggunakan metode bicluster untuk menentukan kelompok senyawa aktif tanaman obat dan kelompok protein. Pada penelitian ini, akan menggunakan data produksi tanaman hortikultura di setiap provinsi Indonesia, kemudian menggunakan metode bicluster yang nantinya untuk menemukan submatriks yang memuat karakteristik provinsi dan karakteristik tanaman. Tujuan penelitian ini adalah membentuk gerombol tanaman hortikultura di Indonesia tahun 2018. Pokok bahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pertama-tama, mengenai analisis gerombol. Analisis gerombol mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya. Analisis gerombol secara umum dibagi menjadi dua, yakni analisis gerombol hierarki dan analisis gerombol non-hierarki. Metode yang paling sering digunakan dalam analisis gerombol non-hierarki adalah metode Cummins. Metode Cummins ini bertujuan untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih gerombol. Jarak antar objek dapat diukur menggunakan jarak Euklidian. Rumus dari jarak Euklidian sudah tercantum pada slide. Bahasan selanjutnya mengenai analisis bicluster. Menurut Huang tahun 2011, metode bicluster yakni menggerombolkan baris dan kolom secara bersama-sama untuk membentuk suatu submatriks dalam data matriks. Apabila disajikan sebuah matriks berukuran M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom, maka
Metode bicluster akan mengelompokkan baris dan kolom menjadi beberapa submatriks, yakni S1F1 sampai dengan SKFK, di mana SR adalah gerombol dari baris, FR adalah gerombol dari kolom, dan K adalah jumlah bicluster yang terbentuk. Hartigan tahun 1972 melakukan penggerombolan baris dan kolom yang lebih dikenal dengan nama direct clustering. Prinsip yang digunakan oleh Hartigan yakni membagi matriks data menjadi submatriks dan menggunakan ragam untuk mengevaluasi kualitas dari bicluster yang terbentuk. Cheng dan Church pada tahun 2000 menentukan submatriks dengan membandingkan nilai mean square error atau MSE minimal. Kluger et al. Pada tahun 2003 mengembangkan konsep dari analisis bicluster, yakni mengidentifikasi struktur pola matriks menggunakan perhitungan vektor ciri. Dan vektor ciri ini diidentifikasi menggunakan Singular Value Decomposition atau SVD. Pokok bahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Bahasan pertama adalah data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi tanaman hortikultura di setiap provinsi di Indonesia tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tanaman hortikultura sendiri terbagi dari 4 jenis dan memiliki jumlah serta satuan yang berbeda-beda. Tanaman sayuran berjumlah 25 tanaman dengan satuan ton. Tanaman obat-obatan berjumlah 7 tanaman dengan satuan kilogram. Tanaman hias memiliki jumlah 12 dengan satuan tangkai dan pohon, serta tanaman buah-buahan berjumlah 26 tanaman dengan satuan ton. Matriks data yang akan terbentuk adalah matriks X berukuran M kali N, di mana M adalah jumlah provinsi di Indonesia dan N adalah jumlah tanaman hortikultura yang digunakan di dalam penelitian, sehingga XIJ adalah nilai produksi tanaman ke J di provinsi ke I. Bahasan selanjutnya adalah prosedur analisis. Analisis penelitian ini akan dibantu menggunakan software R. Tahapan pertama dari prosedur analisis adalah standarisasi satuan. Standarisasi ini diperlukan karena pada setiap jenis tanaman hortikultura memiliki satuan yang berbeda-beda. Tanaman sayuran memiliki satuan ton, tanaman obat-obatan satuan kilogram, tanaman hias dengan satuan tangkai dan pohon, dan tanaman buah-buahan memiliki satuan ton, sehingga diperlukan standarisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan tanaman yang akan dimasukkan ke dalam penelitian. Pemilihan ini berdasarkan pada akumulasi nilai produksi tanaman. Jadi, pada setiap jenis tanaman hortikultura akan diambil beberapa tanaman yang memiliki akumulasi nilai produksi teratas. Langkah selanjutnya yakni melakukan analisis bicluster. Analisis bicluster terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menguraikan matriks hasil produksi dengan menggunakan pendekatan SVD, sehingga akan didapatkan dua buah matriks. Matriks U yang memuat informasi mengenai provinsi dan matriks V yang memuat informasi mengenai tanaman hortikultura. Selanjutnya, menentukan jumlah gerombol optimum. Chalinsky dan Harabas tahun 1974 dalam Everett et al. Tahun 2011 menentukan jumlah K berdasarkan nilai maksimum dari C. Rumus C dapat dilihat pada slide. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis gerombol K-means pada matriks U dan matriks V menggunakan jarak Euklidian dan dengan K optimum yang telah didapatkan pada tahap kedua. Langkah selanjutnya adalah melakukan plot dua dimensi dari hasil gerombol K-means sehingga akan terbentuk bicluster. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.